Iya, iya, iya. Ini peristiwa waktu di Madiun tahun berapa itu? 1950-an ya, sekitar 50-an. Waktu kita mengungsi di Madiun, terus saya dengan Kosun itu sering bertengkar. Soal Kosun itu orangnya keras dan suka goda kadang-kadang, ya. Karena begitu, pada suatu ketika selorokannya Kosun itu tak masui kaleng pokok gombal kaleng ya, sama ada kaleng pecahan kaleng itu tak masui, maksudnya supaya kotor itu. Tapi suatu ketika kita waktu berkelahi, Kosun marah lihat selorokannya itu kotor, laci kotor, dia marah, diambil dalam laci itu kotorannya itu dipukulkan saya. Ya. Iya. Memang selorokan itu laci. Cuma 2 orang di satu kamar itu. Oh iya, yang Terus waktu itu ini dahi saya luka berdarah, sampai sekarang ada tandanya, ada bekasnya itu. Terus kemudian pada saat itu rumah sakit masih primitif, ya, masih primitif, harus dijahit. Kita masih kecil, tidak mau dijahit, asal mau dijahit asal diberi opah apa itu dulu, diberi opah, dibelikan apa saya lupa gitu. Akhirnya dibelikan baru mau dijahit, dan sekarang tanda itu masih ada sampai sekarang. Sudah dendamnya tidak, sebab ya tadi prinsip saya Kosun itu baik, mendidik anaknya, adik-adiknya supaya menjadi orang yang pandai seperti dia, tegas, tapi kadang-kadang caranya yang kurang, yang terlalu brutal. itu. Jadi kesan saya pada Kosun tetap baik, dia orangnya memperhatikan adik-adiknya supaya adik-adiknya itu jadi orang yang baik gitu. Tapi hanya emosinya yang tidak stabil, kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak, kadang-kadang gendeng nak. Itu saya kira sementara itu dulu. Iya. Iya. Tadi siang udah makan, sore udah makan. Emang makannya nggak banyak. Iya, sayang karena tempatnya orangnya banyak, tempatnya luas dan rame, kurang dengar ya. Jadi kesaksian adik-adik kurang dengar. Yang jelas mulai dulu saya apa yang dikatakan William agak tepat. Semua akan harus seperti saya. Ya, cepat. Kemudian cara berpikirnya logis. Kemudian kalau apa-apa itu jangan pernah bilang tidak bisa, pasti bisa. Itu harus semua harus begitu. Tetapi kelemahannya kalau dia tidak mau mengerjakan itu, aku emosinya kasar. Kadang-kadang ditempeleng, kadang-kadang yang saya pegang saya masukkan seperti Swan Eng, wong disuruh menyalin pelajaran, menyalin baju, saya ambilkan baju ya saya masukkan ke Sekarang sama istri dia mulutnya, ya nanti. Kemudian orang-orang semua, tapi saya lihat kurang saya ajari. Semua siapa kurang tak tutup sampai sampai Om Sun pun kalau di rumah itu ya nyusun buku, yang ngecat rumah, nyusun apa-apa dah. Jadi orangnya tanda kutip
aktivitas tinggi. Kalau enggak tambah sakit. Ya, jadi harus semangat terus. Nah, itulah oleh karena itu sudah selayaknya sekarang ini saya minta maaf terus. Yang saya ingat satu, kohde. Kohde itu kayang itu ngerti atau nggak tahu kayang, nggak balik itu. Ya. Karena kalau kohde itu kalah main catur selalu bilang ada gempa, bubar lah, nggak jadi kalah. Suatu saat dia kayang, jegal kakinya, gledok, nah itu. Jadi dia marah, beraku, nggak bisa, larinya ke kamar papi mami naik ranjang, nah gitu. Kalau udah ada papi, kohde agak takut. Kohde itu opamu, ya engkongmu, ya engkongmu. Nah itu aku minta maaf. Kalau cide itu nggak tahu perkara apa. Pertama yang saya sakiti, saya ingat karena baru pulang pulang sekolah, kasihan, ayo saya digendong, tapi dia gemuk, jadi saya gigit punuknya, saya gigit, lepaskan sakit, gigit terus, sampai terus lapor ke opa, jadi kongso ya, lapor kepada nyokokku, lihat ini punggungku bekas gigi. Kedua, entah perkara apa, aku dilarang apa begitu, jengkel. Kita dulu masih kecil punya senjata ringan, sedang, berat. Saya keluarkan senjata berat, yaitu suatu kayu yang panjang. Saya gini-ginikan, pura-pura mau mukul, patah, masuk ke kepalanya. Kalau ke mata, wah buta. Tapi puji Tuhan hanya sini keluar darah, teriak-teriak, aku mati gitu. Wah itu ya sebetulnya tidak sengaja, tapi punya senjata ya dikeluarkan. Kalau udah keluar senjata berat itu berarti Baratayuda. Perang Baratayuda. Ya yang ngajari kohde. Kalau ada perang Baratayuda semua senjata dikeluarkan. Jadi kalau dengan adik-adik ya udah hati-hati. Baratayuda ya keluar senjata paling berat. Nah itu cide. Kalau kohtong praktis jarang. Tetapi yang diceritakan Bel yang tadi ada mempernya. Kalau berak dua-duanya udah kebelet, ingkur-ingkuran, dada sama dada nempel. Gitu. Tapi nih omongannya negatif. Kalau Beliang sama Elvir kan bagus. Ya punggung sama punggung ya, sorry. Negatif. Wah, kamu ini bau. Yang bau punyamu. Ganti-ganti. Itu sama kohtong. Kalau jarang, orangnya sabar kalau kohtong. Oleh karena itu yang paling cocok aku dengan kohtong karena orangnya sabar, tetap mau bergaul meskipun dinakali. Kayak ini dengan Besyong, yaitu yang diceritakan Besyong itu mungkin betul. Maksudku baik, semua saya ajari. Tapi yang dikatakan Beliang mau pakai baju kosun semua, itu nggak mungkin. Ya, jadi oleh karena itu ya kelemahannya di situ. Kalau bisa orang itu seperti waku semua cepet gitu. Dan puji Tuhan memang aku di kelas juara terus, satu kelas juara satu mulai SD. Memulai SD itu sampai SMP juara.
gitu. Juara 1. Juara 1 SMA Kanisio Solo di Bintang Laut atau Pangudi Luhur. Aku di raport, tiap raport 10-nya 4. Bahkan Pak Bruder bilang sebetulnya 10 ini sempurna untuk Tuhan, kamu nggak berhak, tapi kamu diuji 8 kali 10 semua. Coba saya uji sendiri 1 kali 10 lagi. Oke, ikhlas. 10-nya Pak. Nah, itulah yang menyebabkan mungkin apa namanya ya anukan itu. Anak si Nurul pinter siapa? Semua pintar. Yang paling malas. Semua pintar. Kemudian sama Wesyong sebetulnya cocok, cuma aku ngecap dia pelit. Pelitnya itu begini, kalau dipinjemi barangnya sedikit saya nggak boleh, tambah saya goda. Yang aku minta maaf, yang dia sampai nangis berkelahi tambah berkelahi gitu. Suatu saat saya pinjemi mainannya, nggak boleh. Akhirnya bantal dia itu tak ikat, bantal tidur. Itu di rumah ada plang gitu, saya lemparkan dulu tali, bantalnya saya kerek. Gantung gitu, tak panggil dia, marah-marah, bantalku dan sebagainya. Oh ya, flashback kalau dengan Kostong dulu perkara pembantu. Dulu kita bilang babu. Kalau babuku dimarahi Kostong, aku lawan. Babuku tuh seperti mamaku gitu loh. Ya karbunnya Kostong ya gitu. Kalau saya sepak apa? Berapa pembantu? Ada 4 total. Jadi setiap anak satu dulu. Nah, yang udah gede ini, yang satu masak, yang bantu masak, yang satu setrika, yang 2 pelihara anak. Ya, oke. Sama Tante Eng ya sudah tadi saya ceritakan ya, salah surah ini. Kemudian sama itu maaf, aku yang saya ceritakan ini untuk minta maaf semuanya. Kemudian sama WU praktis nggak pernah berkelahi karena aku sudah sekolah Jakarta. Jadi Om Yu, jadi Karyana yang di Solo. Kemudian sama Om Gyok. Aku yang ingat, dia mungkin lupa. Suatu saat suruh makan bilang nggak enak. Kemudian aku bilang itu ada makanan tempe apa-apa gitu. Tetap nggak mau, minta telur. Karena nggak ada papi mami minta telur, siapa masak toh? Jengkel, makan. Aku bilang gitu, tempenya nggak mau makan. Saya buka mulutnya, masukkan tempe. Nah, iya itu pulang. Nah, itu aku minta maaf tentu. Itu kan trauma kasar gitu toh. Kalau sampai Yu, Bengyok, kalau Christine itu yang serius. Wana perkara aku goda dulu. Elvir siapa ya? Eko Elvir, Christine, Tin, kamu dulu saya pacarkan siapa sampai berkelahi itu? Ming Eng ya? Kamu dulu saya pacarkan siapa kok sampai aku sama kamu berkelahi itu? Ming Eng ya? Terus kamu bilang si Sri. Ya, kamu ke Sri, aku mesti goda kamu dulu toh.
Apa? Mingking atau mingking. Itu mingking itu setengah gila, peminta-minta setengah gila. Jadi aku bilang, itu pacarmu mingking datang, itu marah. Oh kamu si Sri picek, itu karena picek manunya. Itu babuku, oh gitu. Nah, kemudian debat aja-ajaan. Nah, terus aku om ini kalau udah bilang berhenti, masih terus si Sri picek, marah, berhenti, nggak mau berhenti. Saya tuare, saya tumpelengi. Saya tuare, saya tumpelengi dia karena dia di tempat tidur gitu. Ya, terus ya sejak itu nggak tahu nangis atau nggak tahu, mungkin nangis. Waktu itu kamu nangis nggak, Wir? Enggak kok. Wah ini orangnya juga keras kok. Kamu kan sampai tempeleng toh? Nah ya, kamu sampai saya tempeleng toh, bukan saya omeli toh. Tangan makan tangan toh? Enggak ya. Gitu ya. Ya. Tetapi aku tuh dulu suka pukul dan tempeleng. Makanya setelah menikah saya berjanji dalam diri saya dan tentunya Tuhan, aku nggak mau menempeleng lagi ini istri, khususnya istri, pasti trauma gitu. Kalau Beliang pasti enggak, aku juga enggak terlalu ini, karena dah takut, sudah takut. Oh Kosun datang takut. Cuma aku oleh-olehnya kalau pulang dari Jakarta bawa coklat banyak, bawa oleh-oleh banyak gitu. Jadi semua tak oleh-oleh. Bahkan bukan hanya adik-adik ya Eng ya atau Kristin, pembantu semua saya kasih uang. Wah sampai rebutan. Ya. Kalau aku dari Jakarta bawa uang semua saya kasih pembantu pun. Jo ini, so kuasi itu senang uang semua rebutan. Apa? Waktu kawinnya Elvin itu datang ke Jakarta pembantu-pembantu. Oh gitu. Ke Jakarta. Iya, di anu ya, dibayari mami. Enggak, bayari lah. Bayari mama. Sama Erni ya. Semua sampai tukang jabut es pun saya kasih uang sampai rebutan semua. Nah, menangnya di situ. Tapi kasarnya itu ya. Nah, itulah kalau dengan Christine, I feel praktis enggak. Dia tekniknya tinggi. Tahu Kosun dah begini dia dah nggak mau dekat. Dah ngalah katanya. Ya, Ping, kamu ngalah toh. Kalau udah tahu Kosun datang, wah bahaya. 2 hari pertama baik, bajunya neces. Hari ketiga buka baju. Iya. Bawa macam-macam toh. Jadi kemenangannya di situ, aku bawa macam-macam kuasi itu gitu. Tapi itu sudah nikah belum? Belum. Sudah nikah, sudah lebih tenang. Enggak dulu itu. Oh masih belum sekolah, masih sekolah. Ya, itu yang anukan ini. Anunya bergunanya, Fir, kamu kongsi sama Christine beli sepeda motor, aku yang belikan sepeda motormu, makanya kamu balas di Labuan Bajo. Kamu Balas. Kakinya masih kuat semua. Kamu memang balas. Tahu. Kapan lagi? Ya ini waktu yang tepat.
dah niat membalas, jadi masih ingat. Tapi sepeda motor, tapi aku sendiri aku belum punya sepeda motor. Nah, belum. Aku masih pinjem sepedanya Pak Lim, sepeda Brownfit. Itu pedalnya saya sambung pedal sepeda karena pedalnya hilang, masih pedalan itu. Aku belum punya dah berani membelikan dia, ngerti? Yang rusak. Oh, ya. Oh gitu. Kebaikanku di situ berani memberi, tapi kalau mesti keras gitu. Jahatnya nek kumat kayak setan. Kamu enggak. Oke, itulah ceritaku untuk ini. Hai Hadi Brata yang masih menaruh dendam kepada Nyo Waisun, sekarang Gunawan Hadi Brata. Sekali lagi saya minta ampun, mohon maaf karena Tuhan sudah memaafkan saya. Ya, diberi umur panjang, tetap semangat, masih bisa memimpin banyak organisasi. Ya, terima kasih, Tuhan baik. Di Surabaya di jalan apa? Kok saya cerita masa kecil dulu ya. Saya masih suka pakai pakaian bagus, itu maksudnya banyak. Zaman dulu kan ada monte-montenya itu, terus ada monte-montenya itu, terus kalau di sekolah itu dikerumunin teman-teman, dicabutin montenya itu, dicabutin monte-montenya itu. Yang nggak terima itu tahu sekolah sama koh ini punya koh 3 itu enak semua kan, kosong otong itu ya betul dibela nih mereka yang nyabutin itu Uber semua gitu, jadi di Uber jadi gitu ya. Terus ada lagi punya koh 3 itu ya pakai semua, jadi saya terlindungi gitu loh, merasa terlindungi. Kalau opa saya pernah melindungi. Opa itu. Opa kamu sih sering kok pulang Jombang ngajari dansa, ngajari berdansa, tetapi adik-adiknya diajak itu nggak bisa semua, atau nggak mau, akhirnya sapu opa kamu jadi dansa. Tangan kanan lu gini nggak goyang-goyang? Oh gini ya, nyedahin pegang ini. Goyang-goyang. Mau cerita apa lagi ya Kosun ya? Oh tuh yang itu ya di Madiun ya. Di Madiun itu kan ada ya, ada di toko yang koh ya, koh namanya sih itu koh tuh nakal, jadi dia kalau lewat toko ada yang koh yang nyatis ya, nyatis itu jagotnya panjang itu, jadi saben kali lewat toko itu mesti selalu nyatis itu, kohnya kan otomatis keluar marah-marah nguber koh saya tuh yang bertiga itu gitu. Udah, apalagi sudah lah. Terima kasih, Ma. Kesan-kesannya kita masih kecil itu kita sama engkoh-engkoh itu diajarin disiplin, diajarin ilmu ukur, ilmu aljabar, bahasa Inggris. Tapi untuk aku pribadi semuanya itu susah. Jadi Kosun itu kalau ngajarin gak telaten, ngamuk. Nah itu
tambah ngamuk, aku tambah gak iso, tambah stres itu. Jadi daripada gitu sudah berhenti aja, nggak mau belajar, nggak mau diajarin lagi gitu. Jadi kok itu ya Pak, sama opa di Minyak Santoso kok jarang ada yang bermain memang dari Jawa. Ambek Kode itu jauh karena umurnya juga jauh dan apa namanya jarang ketemu. Ya ketemunya pas mamah papa opa omamu Kode Enso itu ada di rumahnya mamahku, pernah kumpul di rumah mamahku, ambek campur juga ambek mamai Teghan, papai Teghan sebelum punya rumah sendiri-sendiri, sebelum ke Modo itu. Tapi setelah itu terus kerja sendiri di Modo, Kode sama Enso. Masih umur berapa ya Bis? Waduh, umur nggak tahu, lupa umur. Masih kecil banget gitu. Masih SD lah. SD. Berapa di Jombang? Iya, di Jombang. Pabrik es itu. Iya, di pabrik es itu udah waktu aku lahir ada pabrik es dah. Terus beberapa pisah. Siapa yang pisah? Urutan pisahnya gitu. Ya udah, pokoknya begitu papa Kode kawin, belum punya rumah, ya sudah di tempatnya engkong-kongbo. Terus akhirnya semua punya rumah ya pindah kabeh. Yang ditinggal mamahmu Lani. Tapi kan bukan anak kita. Ya bukan anaknya pada hilang semua, tinggal yang di rumah itu aku sama Elvir, yang Om Liang, Weliang, Wengyok semua di sekolahnya SMA-nya di luar kota. Om Gyok di Solo, Om Liang di mana itu, Solo pernah, di Malang, pindah-pindah itu. Jadi sebetulnya kalau yang lain, yang paling perhatian adik ya Kosun, Om Sun itu. Setelah anak ya Pak, adik-adiknya jadi semua. Ya itu berkat engkongkoh, karena engkongkoh, Kosun, Kohtong, Kosyong semua kalau sudah kerja mau bantu adik-adiknya kuliah. Aku ya pernah kuliah, uang kuliah ditanggung sama Kosun, tapi dari bunganya, bunga dari deposito. Jadi uangnya didepositoin, bunganya boleh diambil buat jajan, buat kuliah, buat beli buku macam-macam gitu. Bunganya gede banget ya. Ya zaman dulu kan selain dikasih papi mami ya tambahan itu. Tapi yang paling rapet ya aku, Elvir Will yang paling rapet itu. Dah cukup lah. Thank you. Saudara-saudara Adibrata, kita berkumpul dan saya waktu itu punya kenangan sama saudara yang lain seperti Tante Elvir. Kita memang paling dekat sebab PAUD 1 tahun.
Dengan Elvir kita saling mencari. Kalau saya tidak ada, Elvir pasti mencari saya. Kebalikannya, kalau Elvir tidak ada, aku pasti cari mana namanya dulu. Namanya bukan Elvir, panggilannya Aping. Aping mana? Aping mana? Piping, Piping, Aping gitu panggilan. Ya, kenangan yang terbagus dia itu sama kita itu perhatian. Tapi kalau menghadapi musuh, waktu itu musuh kita adalah Cik Neng, tetangga, musuh dia berantem. Kalau saya berantem sama dia, Elvir soknya membantu saya dijepit sama Cik Neng, itu tante yang sudah uak-uak. Aku berkelahi, aku itu memang sejak muda sok jagoan, tapi sebenarnya nggak jagoan gitu loh. Tapi berani ngawur aja. Saya dibepet sama si Cik Neng, namanya tante Cik Neng. Nah, Elvir bantu saya, tapi nggak berani mukul Cik Neng, justru desek saya supaya terlepas dari impitannya Cik Neng itu. Cik Neng itu udah tante, umur 50 tahun, 60 tahun. Kenapa? Kamu pernah dipegang? Dia dipegang, sebabnya aku bantah, dipepet yang tembok, kepalaku dijedukkan di tembok, jadi itu saya paling SMP masihan, tapi dia kuat itunya itu ya. Elvir mesti bantu, cuma bantunya nggak nanggung, nggak berani mukul ini, justru dorong saya supaya terlepas daripada kesengsaraannya kehimpit itunya. Nah, itu Elvir itu sifatnya itu. Dan Elvir paling suka denger wayang yang saya dongengkan gitu kan. Tetapi kadang-kadang kalau saya sudah cerita panjang, Elvir pasti ngantuk, tidur. Nah, itu aku paling nggak suka. Cerita dalang dia tiduran gitu kan. Terkadang mau saya colok matanya gitu, baru dia bangun gitu kan. Tetapi ya itulah riwayat saya sama Elvir, sebabnya mau setahun deket sekali. Bahkan kalau mau berak pun ya, berak itu ada, bukan seperti sekarang ini. Zaman dulu ada dua gundukan ini ya. Nah, saya di sebelahnya, Elvir sebelahnya. Jadinya zaman dulu tuh kloset itu dalam seperti sumur, jadinya WC cemplung. WC cemplung. Jadinya kalau itu berak tung tang tung sebabnya bunyi, sebabnya dalam ini sambil ngomong-ngomong sambil perihal yang macam-macam ngomong ngalur ngidur. Ya itulah, mungkin Tante Elvir juga mau ngomong perihal yang lain. Pengalamannya apa? Gini. Jadi kalau WC itu kan dua kaki, ya, atau kaki kanan kiri. Itu dia William kaki satunya hadap sana, aku kaki satunya hadap sana, sambil omong-omongan. Kadang-kadang sambil makan pisang goreng itu dibagi dua, makan sambil ngomong-ngomong, cemplung gantian, jadi plang-plung gitu ya. Itu umur berapa ya? Umur SD kelas 4 ya aku ya. Jadi begitu aku mens, aku nggak mau, aku malu kan, jadi nggak mau mandi bareng, terus nggak mau ngesing bareng ya, bareng plang-plung nggak mau. Dia tanya terus, kamu kenapa sih mau anu banget bencene apa terus diteter, nggak ngerti karena nggak ngerti gitu. Jadi itu ya, sekarang karena Silin sering tidur dengan aku, saya paling sering cerita tentang Om Liang. Jadi dia paling seneng kalau ceritain nakalnya itu ya. Itu ya, itu tambahan untuk Om Liang. Tapi kalau untuk Om Sun memang ada satu temanku namanya dia ya, itu SMP kelas 2 atau 3 malam. Kalau malam kita belajar untuk aljabar segala ya, itu malam. Jadi terus Kosun yang kasih belajar.
dibuentak di apa namanya di anu kebrok meja. Besoknya ulangan aku dapat 9,5 ya, jadi paling bagus sendiri, tapi dia ndak masuk. Karena terus aku tanya, kenapa ndak masuk kamu? Iya, aku jatuh dari sepeda masuk parit karena aku dibentai kakakmu tuh loh, aku gemeter pulangnya. Dia tidak masuk, jadi itu jadi dengan Kosun memang betul pelajaran maju, tapi hati remuk redam. Karena lebih papi mami selalu ngomong, udahlah Sun, wis no adikmu wis ngantuk, dari jangan dipaksa, adikmu wis ngantuk, gitu ya. Itu